어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Radiato Fadila Devriani dari Prodi Bahasa Indonesia Universitas Askia dengan NIM 23114009. Sekarang video ini aku buat untuk sebagai tugas mata kuliah keterampilan membaca. Sekarang aku itu mau membaca novel yang berjudul Padang Bulan dari Andrea Hirata. Dan di ujung video nanti aku akan membacakan kesimpulan dari novel yang aku baca ini. Tapi tenang, aku nggak baca semua novelnya kok. Video ini nggak akan terlalu panjang. Aku cuma baca 10 halaman dari novel ini. Dan setelah itu aku akan simpulin dari apa yang aku baca tersebut. Simak ya baik-baik. Dan sedikit tentang novel Padang Bulan ini. Novel ini adalah novel kedua dari bukan novel kedua, ini adalah novel yang dengan penulis yang sama dengan novel yang berjudul Laskar Pelangi, dan ini juga sama. Di sini aku cuman bacain satu bagian dari buku ini. Maksudnya itu bagian itu dari kayak mozaik pertamanya itu udah sampai 10 halaman. Jadi beneran di dalam novelnya aku cuman bacain satu bagiannya aja. Satu itu tentang lelaki penyayang. Kelihatan kan? Oke. Aku mulai ya. Salimah gembira karena suaminya mengatakan akan memberikannya hadiah kejutan. Salimah tak tahan. Jangan bercanda Pak Ji, kita ini orang miskin. Orang miskin tidak kenal kejutan. Mereka tersenyum. Kejutan-kejutan begitu biasanya orang kaya. Orang macam kita nih, saban hari terkejut. Datanglah ke pasar kalau Pak Ci tak percaya. Suaminya, Zamzami, tahu benar maksud istrinya. Harga-harga selalu membuat mereka terperanjat. Telah lama kau minta, kata suaminya dengan lembut. Salimah kian ingin tahu. Waktu mengantar suaminya ke pekarangan dan menyampirkan bungkus rantang bekal makanan di setang sepeda, dia bertanya lagi. Zamzami tetap tak menjawab. Sudah bertahun-tahun ku inginkan, baru bisa ku belikan sekarang, maaf. Zamzami meninggalkan perkarangan namun kembali. Ia mengatakan ingin mengajak Salimah melihat-lihat bendungan. Apa Yahnong takkan bekerja? Yahnong singkatan untuk ayah bagi anak tertua mereka. Enong. Kebiasaan orang Melayu mengatakan sayang pada anak tertua dengan menggabungkan nama ayah dan nama anak tertua itu. Sudah lama aku tak memboncengmu naik sepeda. Bendungan itu tak jauh dari rumah mereka. Dulu dipakai Belanda untuk membendung aliran anak-anak sungai Linggang agar kapal keruk dapat beroperasi. Sampai di sana mereka hanya diam memandangi permukaan danau yang tenang. Tak bicara seperti mereka dulu sering bertemu di situ. Mereka pulang. Zamzami berangkat kerja. Salimah tak memikirkan soal kejutan itu.
Ia bahkan lupa pernah meminta apa dari suaminya. 18 tahun mereka telah berumah tangga, baru kali ini suaminya akan memberi kejutan. Semua hal dalam keluarga mereka yang sederhana amat gampang diduga. Penghasilan beberapa ribu rupiah mendulang timah cukup untuk membeli beras beberapa kilogram untuk menyambung hidup beberapa hari. Semua dipahami Syalimah di luar kepala. Tak ada rahasia, tak ada yang tak biasa, dan tak ada harapan yang muluk-muluk. Tahu-tahu macam bakung berbunga di musim kemarau, suaminya ingin memberinya kejutan. Halimah dan Zamzami berjumpa waktu pengajian ketika mereka masih remaja. Zamzami yang pemalu, begitu pula Salimah. Menyimpan rasa suka diam-diam, Zamzami tak pernah berani mengatakan maksud hatinya, dan Salimah takut menempatkan diri pada satu keadaan sehingga lelaki lugu itu dapat mendekatinya. Namun, lirikan curi-curi di tengah sekeramen itu kian hari kian tak tertahankan. Zamzami mengurangi kecepatannya menambah juz mengaji. Padahal ia membaca Al-Quran lebih baik dari ia membaca huruf Latin. Tujuannya agar makin lama dapat berada di dalam kelas yang sama dengan Salimah. Berulang kali ditanyakan kepada Ustadz hal-hal yang ia sudah tahu. Dibentak bebal, ia tersenyum sambil menunduk. Sedangkan Salimah berpura-pura bodoh membaca tajwid. Dimarahi Ustadz, biarlah, maksudnya serupa dengan maksud Zamzami. Semua taktik yang merugikan diri sendiri itu, jika boleh disebut cinta, itulah cinta. Sungguh indah. Atas saran Ustadz, lantaran mencium gelagat yang tak beres antara dua murid mengaji yang tak tahu cara mengungkap cinta itu, mereka malah dijodohkan orang tua masing-masing. Sejak mengenal Zamzami, Salimah tahu ia akan bahagia hidup bersama laki itu. Meski ia juga mafhum ada satu hal yang harus selalu ia hindari, minta diberikan apapun sebab laki-laki baik hati yang dicintainya itu hanyalah laki miskin yang berasal dari keluarga pendulang timah. Namun Salimah tak perlu dibelikan harta benda sebab Zamzami adalah harta yang paling berharga, melebihi segalanya. Lelaki itu amat penyayang pada keluarga sehingga Salimah tak memerlukan harta apapun lagi di dunia ini. Menjelang tengah hari, sebuah mobil pickup berhenti di depan rumah. Dua lelaki mengangkat benda dibungkus dengan terpal dari bak mobil itu dan membawanya masuk ke dalam rumah. Salimah bertanya-tanya. Mereka tak mau menjawab. Malam ini ada pasar malam di Manggar, Makci, kata salah satu lelaki itu sambil tersenyum. Salimah memandangi benda itu dengan gugup, tapi gembira. Pasti benda itu yang dimaksud suaminya dengan kejutan. Rupanya sungguh luar biasa pengaruh sebuah kejutan. Sekarang ia paham mengapa orang-orang kaya menyukai kejutan. Kucing-kucingnya yang lucu melingkari benda itu, menggodanya untuk mendekat. Salimah melangkah maju, namun tengah jalan ia ragu. Ia kembali ke ambang pintu. Salimah menertawakan kelakuannya sendiri karena kerajingan menikmati sensasi sebuah kejutan. Lalu ia berpikir, kejutan itu tak sanggup ia atasi dan terlalu indah untuk ia nikmati sendiri. Ia akan menunggu Enong, putri tertuanya itu, pulang dari sekolah. Mereka akan menikmati kejutan itu berdua, tentu akan sangat menyenangkan. Namun Salimah tak tahan untuk segera tahu apa yang dibelikan suaminya untuknya, sedangkan Enong baru akan pulang sore nanti. Sesekali ia menengok ke arah benda yang misterius itu. Ia memberanikan diri dan melangkah pelan mendekatinya. Di depan benda itu jantungnya berdebar-debar. Ia memejamkan mata dan menarik terpal. Ia membuka matanya dan terkejut tak kepalang melihat suatu kilauan seperti sepeda sinking Madein RRC. Salimah terhenyak. Ia tak menyangka sepeda itu dihadiahkan Zamzami untuknya sebagai kejutan, bukan karena sepeda itu akan menjadi benda paling mahal di rumah mereka, melainkan karena ia meminta hampir 4 tahun silam. Ia pun sesungguhnya bukan meminta. Waktu mengandung anak bungsunya, ia berkisah pada Zamzami
Betapa dulu ia bahagia sering dibonceng almarhum ayahnya naik sepeda ke pasar malam dan di sana dibelikan balon gas. Kalau anak ini lahir, kata Salimah sambil bercanda, sepeda kita tak cukup lagi untuk membonceng anak-anak ke pasar malam, karena anak mereka akan menjadi 4, sedangkan mereka hanya punya 2 sepeda reot. Salimah tak dapat menahan air mata. Ia terharu mengenang suaminya telah menyimpan percakapan itu sejak lama bertahun-tahun dan memegangnya sebagai sebuah permintaan. Betapa baik hati lelaki itu. Lalu Salimah terisak begitu ingat bahwa hari itu Sabtu dan malam nanti ada pasar malam di Manggar. Kini ia paham maksud lelaki yang mengantarkan sepeda itu. Suaminya pasti merencanakan berangkat sekeluarga naik sepeda ke pasar malam seperti dulu ayah Salimah selalu memboncengnya naik sepeda ke pasar malam. Selanjutnya, Salimah hilir mudik di dapur menghitung bagaimana membagi anak-anaknya pada 3 sepeda. Sang ayah satu-satunya lelaki di dalam keluarga, berarti yang paling kuat dan membonceng keranjang pempang, dan di dalamnya akan dimasukkan si nomor 2 gadis kecil yang bongsor itu. Si nomor 3 yang cerewet akan dibonceng oleh kakaknya Enong, dan si bungsu akan dibonceng ibu. Naik sepeda baru SIM King Made in RRC. Hadiah kejutan itu tak terberikan bahagianya perjalanan ke pasar malam itu nanti. Meski telah menetapkan pengaturan pembagian sepeda, Salimah berulang kali menghitungnya di dalam hati karena perhitungan itu menimbulkan perasaan indah dalam hatinya. Kemudian Salimah tak sabar menunggu suaminya pulang. Ia berdiri di ambang jendela tak lepas memandangi langit yang mendung dan ujung jalan yang kosong. Ia ingin segera melihat suaminya berbelok di pertigaan di ujung jalan sana. Pulang menuju rumah, ia akan menyongsong di perkarangan dan mengatakan betapa indahnya sebuah kejutan. Ia mau mengatakan pula bahwa mulai saat itu mereka harus lebih sering memberi kejutan karena kejutan ternyata indah. Salimah gembira melihat seseorang bersepeda dengan cepat. Jika orang itu Sirun telah pulang, pasti suaminya segera pulang. Namun Sirun berbelok menuju rumah Salimah dengan tergesa-gesa. Buruh kasar itu langsung masuk dengan gemetar mengatakan, telah terjadi kecelakaan. Zamzami tertimbun tanah. Salimah terpaku di tempat berdiri. Napasnya tercekat. Ia tak bisa berbuat apa-apa. Sirun meminta menitipkan anak-anaknya kepada tetangga dan mengajaknya ikut ke tambang. Sampai di sana, Salimah mendengar orang berteriak panik dan menggunakan alat apa saja untuk menggali tanah yang menimbun Zamzami. Para penambang yang tak punya cangkul menggali dengan tangannya. Cepat-cepatnya Salimah berlari dan bergabung dengan mereka. Ia menggali tanah dengan tangannya sambil tersedak-sedak memanggil-manggil suaminya. Keadaan menjadi semakin sulit karena hujan turun. Tanah yang menimbun Zami berubah menjadi lumpur. Para penambang berebut dengan waktu. Jika terlambat, Zami pasti tak tertolong dan Zamzami mulai memasuki saat-saat tak tertolong itu. Salimah menggali seperti orang lupa diri sambil menangis. Sampai berdarah ujung-ujung jarinya, ia berdoa agar Zamzami tertimbun dalam keadaan tertelungkup. Menambang yang tertimbun dalam keadaan terlentang tak pernah dapat diselamatkan. Galian semakin dalam, Zamzami belum tampak juga. Tiba-tiba Salimah terlihat sesuatu. Ia menjerit, ini tangannya. Orang-orang berhamburan ke arah tangan itu. Salimah gemetar karena tangan yang muncul itu terbuka. Suaminya telah tertimbun dalam keadaan terlentang. Para penambang cepat-cepat menarik Zamzami. Ketika berhasil ditarik lagi, kurus itu tampak seperti tak bertulang. Tubuhnya telah patah, pakaiannya compang-camping menyedihkan. Zamzami diam tak bergerak. Semuanya telah terlambat. Salimah tersentuh sendan. Ia bersimpuh di samping Zamzami yang telah mati. Ia mengangkat kepala suaminya ke atas pangkuannya. Kepala itu terkulai seperti ingin bersandar. Salimah membasuh wajah Zamzami dengan air hujan. Lalu tampak seraut wajah yang pias dan sepasi mata yang lugu. Salimah mendekat lelaki penyayang itu kuat-kuat.
ia meratap-ratap memanggil-manggil suaminya. Jadi, kesimpulan dari bagian yang aku baca tadi itu adalah jika kita merasakan kebahagiaan yang meluap-luap atau suatu ketika kita merasakan yang namanya mendapatkan kesenangan hati, itu jangan terlalu berlebihan, karena di balik itu semua pasti akan ada atau akan datang sebuah kesedihan yang juga akan lebih terasa atau lebih meluap-luap dari kesenangan yang kita dapat. Jadi hanya itu yang dapat saya katakan melalui video ini. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Maka dari itu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.